Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Maret 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu penting pada minggu ini karena nanti malam kita akan mendapatkan data NFP. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke. Jadi semalam apa yang terjadi? Saya kira marketnya bisa naik dulu sedikit mengejar ini kemudian turun. Ternyata marketnya drop jauh ke bawah ya kan, sampai ke 5050, kemudian sekarang dia mental naik sedikit. Nah ini sih ya, jadi kemarin sesi live di Discord itu kan saya juga kaget di sini ya ketika dropnya kencang kemarin di sini. Dan di sini di sesi live Discord kemarin tidak sempat banyak bisa open posisi, kecuali kemarin diinfokan ini kan ketika dia break di bawah ini ya, at least 15 menit, dan juga H1 bisa tutup di bawah ini. Ini kan H1 tutup di bawah ini ya kan, kemudian 15 menitnya juga sama, marketnya retest kemudian dan turun ke bawah. Jadi ini dapatlah bagi yang begadangin kemarin sampai jam 1 gitu kan, yang sampai jam 1 jam 2 dapat. Cuman saya pribadi sih nggak ada ngambil kemarin. Jadi literally kemarin marketnya itu ada ngeflash ataupun ada ngedrop ekstrim ya. Ini satu candle 15 menitnya di sini beneran gila nih ya, dari sini sampai sini 700 pip sendiri. Ini beneran ngelepas posisi sih, kayaknya buyernya yang masuk kemarin-kemarin itu dilepas atau enggak memang disabet semua. Ini akhirnya langsung drop ke bawah secara ekstrim. Nah sekarang bagaimana nih? Ya, kalau dilihat nanti malam ini kan data NFP-nya adalah data NFP di bulan mana dia ini ya? NFP hari Jumat. Oh ini dia. NFP nanti malam adalah NFP di bulan Februari ya. Oh, nanti NFP dibarengi dengan data retail sales. Wow, ini mantap ya. Jadi dua berita penting terjadi dalam satu waktu. Jadi hati-hati nih nanti malam ya. Ada NFP dan juga ada retail sales. Wah ini bakal hebat sih nanti malam ya. Jadi kalau kalian ingin trade berdasarkan news nanti malam, sebaiknya in outnya cepat ya. Atau enggak kalau misalnya kalian baca H-1 menit sebelum news kalian kelihatan suatu pola, kalian benar tiba-tiba langsung harga lompat, sebaiknya langsung close. Karena saya worry-nya di sini marketnya akan ada mix ya. Karena retail sales dan juga NFP ini lumayan efeknya nanti. Oke. Untuk NFP sendiri di bulan Februari diperkirakan akan turun ini ya, dari 130 menjadi, wah ini dropnya lumayan sih, setengahnya ya. Konsensusnya 60.000, kemudian forecastnya 70.000, literally setengahnya nih. Wah ini lumayan nih ya. Dari NFP nanti malam 130.000 sebelumnya, forecast dan juga konsensus setengahnya sendiri. Nah ini ada apa di bulan Februari kemarin ya di Amerika? Kalau nggak salah sih shutdown nggak juga ya kan? Apa karena shutdown? Seharusnya sih nggak. Kemarin shutdown bulan apa ya kalau nggak salah? Saya lupa ya. Shutdown terakhir itu Februari ya, bener ya? Pada saat tanggal berapa ya shutdown kemarin ya? Saya lupa, kayaknya Februari sih ya. Yang dimana itu delaynya pokoknya pas Valentine juga deh kalau nggak salah ya. Sorry saya kalau ada salah ya. Kalau nggak salah sih itu. Nah jadi seharusnya ini agak wajar sih sedikit ya, ketika shutdownnya itu terjadi ya pasti ada pengurangan dalam hal ya tenaga kerja di sini kan. Kemudian retail salesnya di bulan Januari diperkirakan juga akan minus semua di sini. Kemudian tingkat pengangguran diperkirakan akan flat. Kemudian pendapatan rata-rata per jam yang bulanan flat, yang tahunan juga akan flat. Kemudian core retail sales nanti malam diperkirakan akan naik sedikit, dan sisanya government payroll diperkirakan akan naik sedikit, manufacturing payroll diperkirakan flat, non-farm private diperkirakan akan turun. Retail sales year on year juga diperkirakan turun. Wah ini semua datanya sih jelek nanti malam ya. Jadi kalau memang ini satu waktu ya, jadi kalau kalian ngelihat NFP nanti malam itu merah ya, nanti intinya kita perlu ngelihat data nanti malam itu satu warna semua ya, kalau bisa merah semua, atau enggak kalau misalnya ada hijaunya cuma satu, dan itu kalau bisa jangan NFP dan juga jangan tingkat pengangguran dan juga jangan retail sales ya kan. Jadi kalau nanti malam data nanti merah semua, karena kan ini konsensusnya rata-rata minus semua ya, ini NFP kurang setengah.
Kemudian retail sales yang month of month juga minus. Pengangguran flat. Pendapatan rata-rata flat. Government naik sedikit. Kemudian yang manufacturing flat. Yang private turun setengah juga. Bahkan setengah lebih, ya kan? Jadi kalau dilihat sekali lagi nanti malam ya. Kalau kita mendapatkan datanya merah semua, itu menurut saya oke untuk bisa XAUUSD-nya itu naik. Tapi ingat ya, ini sekarang XAUUSD-nya kan ada di bawah 5100 ya. Sekali lagi, ini marketnya kalau dibilang sudah tutup lagi di bawah 5100 iya. Jadi jangan terkecoh dengan semisalnya ngelihat data nanti malam itu merah semua. Kalian langsung instan buy ya bisa, cuman sekali lagi kalau misalnya sudah langsung profit dan kalau bisa hamin 1 menit kalian ngelihat suatu pola yang bisa dieksekusi gitu kan, misalnya entah itu buy atau sell, dan misalnya nanti keluar nanti malam newsnya juga sesuai dengan analisa kalian sendiri, ya langsung close sih menurut saya sih. Ya, saya worry-nya di sini itu, ya secara teknikal nggak masuk, tapi secara fundamentalnya tiba-tiba masuk. Nah itu, lagi kalau misalnya teknikalnya nggak kalau misalnya teknikalnya mengatakan A, sedangkan data nanti malam mengatakan B, ini bakal susah. Jujur, ini bakal susah. Jadi kalau bisa hati-hati aja nanti malam. Apalagi teknikal mengatakan A, kemudian fundamental kalender nanti malam mengatakan mix ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam gitu kan, mix semua. Wah, itu bakal kacau sih. Literally kacau. Jadi saran saya sekali lagi, kalau kalian ingin trade berdasarkan NFP nanti malam, hamin 1 menit bisa dieksekusi kalau ketemu konfirmasi. Dan kalau misalnya kalian nggak mau trade juga hari ini pun, ataupun pada saat newsnya keluar beneran beberapa detik ya, kalian langsung trade, eksekusi. Kalau profit better langsung close. Ya menurut saya sih gitu. Tapi kalau sudah telat eksekusinya ya kalau bisa tunggu 2 jam setelahnya ya, 2 atau enggak 3 jam setelah NFP retail sales itu keluar. Karena kan ini kan keluarnya jam setengah 10 malam atau setengah 9 WIB ya kan. Dan 2 jam berikutnya atau nggak sejam berikutnya itu adalah New York Stock Exchange sudah buka. Nah dengan demikian kita akan mendapatkan true direction ataupun pergerakan sebenarnya, apakah nanti dia naik ataupun turun. Dan semoga tidak bias, itu aja sih. Ya. Oke. Hari ini daily kalau kita lihat ya di sini apakah bisa dibilang bearish engulfing? Secara teori textbooknya iya, ini juga bisa dikatakan sebagai bearish engulfing, cuman bagian atasnya kan tidak di-engulf. Di sini sih dia mengengulf body termasuk ekor ya. Dia tutupnya juga di bawah low kemarin. Di sini ya di 5084. Jadi kalau dibilang ini bearish engulfing, ya bearish engulfing sih ya. Kemudian marketnya juga tutup lagi di bawah 5100 selaku angka psikologi iya. Marketnya juga tutup di bawah RBS di sini juga iya gitu kan ya. Jadi ini secara daily-nya ini penutupan lagi di bawah low kemarin, menandakan ciri-ciri ini marketnya lebih prefer untuk ke bawah sebenarnya. Walaupun di sini marketnya kemarin sekali lagi saya prefer itu marketnya kena ini ya, kena 5233, 52 sekian gitu kan, 5250 baru dia drop. Saya sih pengennya begitu. Ya, saya sih pengennya begitu. Tapi kalau misalnya ini marketnya nggak ngasih gitu kan ya, memang nggak ngasih untuk bisa sampai sana sih, wah ini bakal susah sih. Tapi kalau dilihat karena kemarin marketnya sudah tutup di sana, sudah tutup di sini ya kan di 5083, sudah tutup di bawah low di hari Rabu. Seharusnya sih hari ini kita mendapatkan adanya penurunan lagi. Ya, target sampai mana sih ini bisa untuk menyapu 4090 sih, atau enggak nyampe ke 5000 lagi kayaknya bisa. Ya. Dan kalau dilihat juga dari segi indikator, ya stokastik sudah menganga ke bawah, RSI tinggal drop aja di bawah 50 sih, ini bakal drop ke bawah juga. Dan kalau kita lihat apakah ada satu trendline yang bisa kita pakai, ingat trendline major untuk di XAUUSD dari sini ya, dari 28 Oktober yang bisa kalian tarik itu sampai sini. Ini adalah trendline majornya. Jadi selama dia masih di atas trendline, kalian menganggap ini bullish pun juga it's okay. Ya. Dan kalau dianggap juga apakah ada satu trendline lagi yang kecil di sini, sebenarnya sih ini trendline-nya agak bias sih sebenarnya ya. Ini trendline-nya kalau saya tarik ini agak bias sedikit. Kurang bagus aja ya, kurang bagus aja. Jadi di sini kalau ada yang mau cari trendline yang agak di tengah di sini sih, saya worry-nya di sini doang sih ya. Ekor kemarin drop pada saat awal Februari kemarin kurang sip aja sih, itu aja ya. Jadi menurut saya sih karena marketnya drop lagi di bawah 5100 ya, ini biasnya
agak cenderung ke bawah sebenarnya. Walaupun secara structure sih ini marketnya masih agak ragu ya. Karena kalau dibilang ini marketnya di tengah-tengah sih, ya ini marketnya di tengah-tengah sebenarnya nih. Berdasarkan Fibo dia ini sekarang diem di sekitaran 61,8 ya kan. Kena 61,8 kemarin malam, kemudian naik lagi sampai 5083. Gitu. Ya, saya juga agak worry nih dari segi daily masih belum clear dia ini apakah mau ke bawah atau enggak, tapi sekilas ya dia memang ingin untuk bergerak ke bawah sih sebenarnya. Walaupun sekali lagi saya masih prefer marketnya ngetes BPR fair value gap bearish di sini baru dia drop, saya sih prefer seperti itu. Tapi apakah dengan NFP dia bisa naik sampai sana? Ini 1600 pip. Ya, dari harga pembukaan lah saya lihatnya ya. Ini 5083 pembukaannya, naik sampai 5050 atau enggak 5240, sorry. Itu 1500 pip. Kayaknya sih agak berat sekali kalau misalnya memang ini NFP-nya buruk sekali ya. Kalau misalnya nanti malam kita mendapatkan data NFP merah semua sih, ini bakal bisa naik. Cuman naiknya kayaknya terbatas sih. Ya. Tuh dari segi daily biasnya masih agak sedikit bimbang di sini ya. Apakah ini masih bullish atau enggak, sudah mulai retracement kencang ke bawah. Dari segi H4 sekarang. Nah, dari segi H4 apakah di sini marketnya bersiap untuk melanjutkan penurunan dan apakah ini valid menjadi lower high di time frame H4? Ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Ya, sekali lagi, H4 itu kita sudah bearish. Kita tinggal menunggu marketnya itu melakukan break of structure di bawah low di sini. Ini akan menjadi break of structure namanya. Dan secara H4 kita mendapatkan akan ada low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, potensialnya ada. Jadi apapun pergerakan yang ada di dalam swingnya di sini, lower high dan lower low, itu adalah bearish. Dan sekali lagi kalau diukur dari VIB dari sini sampai sini, ini sudah 50%. Walaupun sekali lagi saya pengennya kena 61,8 kemudian drop ya kan. Cuman kalau dibilang apakah ini marketnya akan melanjutkan drop ke bawah untuk mendapatkan break of structure di sini, kemungkinan iya. Dan jika semisalnya ya ini adalah lower high valid dan mendapatkan ada body candle close di bawah 5000 ya, secara H4 ini kan lagi dikit banget ya, 4996, anggaplah 5000 ya. Di bawah 5000 berarti marketnya akan mendapatkan penurunan ekstrim sampai mana? Sini. Ini kemungkinan demand ini tidak akan di respect ya. Demand ini kalau misalnya tidak kemungkinan besar tidak akan di respect, berarti dia akan mengejar ini. Ya, dia akan mengejar ini yang ada di harga 4840. Dan kalau kita tarik berdasarkan VIB extension dari sini sampai sini, maka didapatlah 1618 ada di liquidity-nya di sini di 4866. Dan kebetulan sih 1272-nya juga ada di area demand-nya di sini ya. Jadi ada dua skenario-nya, yang dimana kalau ini nggak di respect 1272-nya dan drop kencang ke bawah akibat news, ini bubar sampai 4866. Dan ini kebetulan di bawahnya juga ada liquidity. Jadi dia akan dicelup sedikit, di-touch sedikit, kemudian dia bisa mental lagi naik sedikit. Ya. Jadi targetnya bisa sampai sini 4870 lah, biar agak tinggi dikitnya, biar nggak pas banget 1618. Ya, jadi bisa sampai sini area demand atau enggak ya ini area liquidity di bawah. Oke. Kalau sekarang kita bicarakan masalah support resistance H4, tentu aja ini sudah rada susah ya, karena ini marketnya agak sedikit dicari support resistance di sini, ada banyak sekali errornya ya. Jadi kita bisa pakai ini aja ya. Kalau ada penutupan di bawah 5000 itu adalah break of structure, berarti marketnya cenderung akan lanjut bearish ke bawah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ini potensial sebagai double top? Ya, bentukannya sih iya double top ya kan ya. Bentukannya sih sekali lagi iya, bentukannya double top gitu. Dan kalau dilihat juga ini masih di tengah sebenarnya ya. Apakah ini sudah valid marketnya itu mau turun atau mau naik? Ini masih di tengah sebenarnya ya. Walaupun bias di H4 itu kita masihlah bearish. Indikator mengatakan stokastik masih di bawah 50 ya, di 30-an, jadi biasnya masih bearish. Sedangkan RSI di 40, belum drop banget di bawah 40. Kemarin ada yang nanya settingannya gimana. Untuk RSI settingannya standar ya, 14 ini. Kemudian dari segi stokastik settingan saya adalah
persen K-nya 14, persen K yang smoothing 5, yang D persen 3. Jadi kenapa saya pakai 1453? Supaya ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya. Jadi saya menggunakan stokastik di sini adalah untuk mengukur bukan mengukur tren sih ya. Ini bahasa saya sendiri sih. Jadi ibaratnya kayak mobil ya. Gasnya ini sudah seberapa kencangnya? Apakah lagi kencang banget atau enggak? Jadi ibaratnya kayak begini ya, tuh. Ketika stokastiknya sudah di atas overbought, ini contoh ya. Stokastik sudah di atas overbought dan RSI masih di malu-malu kucing di atas 55 ya kan. Jadi ibaratnya ini gasnya udah penuh ya kan. Gasnya udah kencang sekali, cuman bensinnya ini belum ada. Jadi ibaratnya malu-malu kucing di sini untuk marketnya naik. Dan benar aja ketika gasnya masih full ditambah bensin, marketnya langsung terbang. Tinggi sekali. Ya. Jadi ini adalah indikator saya pribadi untuk ngelihat stokastik kayak kendaraan itu ya bukan bensin. Powernya itu ataupun gasnya itu kencang atau enggak, itu aja. Kalau sedang kencang-kencangnya ditambah dengan disiram bensin yang full, saya anggap RSI itu adalah bensin ya. Jadi ini adalah gasnya, ini adalah tangki bensinnya. Jadi kalau bensinnya penuh ditambah dengan gasnya full, wah kencang, tinggi sekali ya kan. Jadi kalau ini marketnya ke bawah ya tinggal dibalik aja skenarionya itu kan. Tapi nggak ada ya gas melemah kemudian tangki melemah kemudian motornya melemah, ya nggak gitu. Tapi kan tinggal dibalik aja konsepnya ya. Itu dari segi H4 tetap ini biasnya bearish, support resistance menurut saya sekarang ya. Ini bisa menjadi resisten H4 sih kayaknya ya. Untuk masalah support H4 ini agak sedikit bimbang sebenarnya ya. Resisten H4 di sini enaknya mau ambil di mana gitu kan. Jujur agak sulit juga. Ya. Kalau kita H1 aja lah sekarang ya. H1 kalau dilihat ya, kemarin kan ini adalah boss. Nah, ini berarti H1-nya ini sudah bearish. Oke. H1 sudah kembali bearish. Nah, kalau dilihat kan awalnya H1 begini ya. High ya, low, high, low, high, low, lower high dan lower low. Ya. Berarti di sini kita mendapatkan breakout structure di sini. Oke. Ini adalah benar bos ya. Ini adalah bos, marketnya drop ke bawah dan sekarang kita tinggal ukur di mana marketnya potensi bisa balik naik untuk membuat lower high. Karena sekali lagi untuk H1 sekarang sudah ada low, lower high dan lower low. Ya. Berarti kalau tarik fib dari sini sampai sini, maka 38,2 ada di 5105, 50%-nya ada di resistance become support. Support become resistance-nya di 5120 dan 61,8-nya itu ada di drop kemarin dan di sini juga ada fair value gap H1. Nah, segede gambreng ini ya. Jadi hati-hati di sini ya. Secara H1 kita sudah bearish. Jadi adapun kenaikan untuk mendapatkan retrace itu adalah hanya untuk melakukan retracement. Oke? Dan otomatis kalau misalnya ini H1 sudah bearish ya berarti kita lebih prefer untuk cari sell gitu kan ya. Cuman apakah di sini nge-sell-nya? Menurut saya sih belum bisa ya, karena kalau dilihat ini kalian lihat sendiri dari ekor-ekornya sendiri ya. Yang pertama di sini ekor di reject. Kemudian di sini ada ekor yang di reject ya. Memang sih di sini bisa dibilang sebagai banyak ada liquidity di sini kan ya, karena ekornya panjang banget. Jadi memang ini bisa dijadikan sebagai target, cuman kalau kalian nge-sell di sini kayaknya berbahaya karena menurut saya sih di sini buyernya masih ada pegang kendali yang berusaha untuk membuat lantai di 5060 ya. Menurut saya sih ini ya, lantai di 5060. Jadi ini lantai 5060 hanya sebatas sebagai immediate support ya, bukan sebagai true support yang bisa dipakai fix gitu kan. Cuman kalau kalian mau ekstrim POI-nya ataupun ekstrim untuk melihat ini oke untuk dijadikan suatu area gitu kan ya. Kalau kalian nekat ingin ambil posisi dan menganggap ini bisa break, kalau ada H1 tutup di bawah 5060 dan kalau bisa itu tutupnya adalah di bawah low terakhir subuh tadi di 5051 di sini ya. Jadi kalau ada tutup di bawah semuanya tutup di bawah ini
ya, kalian ngide untuk cari sell dengan target untuk mendapatkan breakout structure H4, silakan ya. Cuman saya pribadi sih masih menginginkan marketnya retrace ya, kayak kemarin itu kan saya prefer marketnya retrace tapi nggak jadi, ya udah ya. Sekarang ya saya juga masih sama, marketnya retrace antara ya ini ya kan, untuk nge-retest support become resistannya ya, atau enggak ini fair value gap di H1-nya. Udah itu. Supaya pas kena retracement Fibonacci juga gitu kan ya. Kalau ke bawah ya ini nggak ada sih ya. 15 menit. Oke, 15 menit. Berarti 15 menit sendiri 15 menit ini sebenarnya ini masih bearish ya. Cuman kalau kita ngelihat 15 menit per satu candlenya, ingat ya, saya pribadi ngelihat swing itu ada dua. Yang dimana swing memang berdasarkan swing ya kan, yang dimana kita ketara banget ngelihat yang namanya high low high atau enggak low lower high dan lower low ya. Dan lagi satu lah per satu candlenya. Per satu candle maksudnya kayak begini ya. Ini kan drop nih, low lower high ya, kemudian dia ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ini kan di break ya, tuh di break. Kemudian dia ngebuat low, membuat higher high lagi, dan ini potensial adalah inducementnya. Jadi di sini secara 15 menitnya per satu candlenya ini marketnya sudah coknya di sini. Ya kan, di sini change of karakternya, dan itu dikonfirmasi dengan adanya body candle close di sini. Dan ketika dia turun, dia itu adalah nge-sweep low-nya kecil di sini ya kan. Yang dimana dia itu adalah mengambil area demand-nya sendiri ya kan, ngambil area demand-nya kemudian dia sekarang mental. Jadi sekarang secara 15 menit sih ya, ini per satu candlenya adalah bullish. Dan ini juga bisa dilihat sih sebenarnya marketnya itu kayak mau muter ya kan. Turun tapi tidak begitu kencang, kemudian dia stabil, bergerak naik sedikit, turun, ini bisa begini. Nah, tuh ya. Bisa ada gelombangnya di sini. Jadi jangan sampai terkecoh untuk ambil posisi. Nah, kalau di situ apakah 15 menit karena ini adalah change of character adalah buy? Enggak juga sih ya. Tetap. Tapi kalau kalian nekat untuk cari buy di area di sini, ya sekali lagi as long as ini nggak di break ya, ini nggak di break secara 15 menit atau enggak secara H1. Dan ini kebetulan 15 menitnya juga sama ya. 15 menit atau enggak H1 nih tuh ya, di 5060 atau enggak ini udah di 5050. As long as ini enggak di break aja ya, kalian ngide silakan. Cuma saya pribadi sih enggak, saya masih prefer untuk cari sell aja. Ngapain nyusahin diri kalau sudah tahu tren dari H4 H1-nya itu adalah bearish, tinggal tunggu 15 menitnya ini bearish ya enak. Kayak semalam juga itu kan di Discord-nya, low lower high break ya kan, ini sudah ada candle close kemarin, retest dan turun, ya udah selesai gitu. Lebih baik follow the trend aja lah, nggak usah ribet gitu kan ya. Tapi kalau kalian mau counter ya asalkan kalian ketemu konfirmasi dan sebagainya yang bagus ya silakan. Jujur ya, untuk kondisi sekarang ini rada susah ini marketnya. Ya, jujur ini marketnya rada susah karena kalau kita mengacu kejadian kemarin ya, ketika pasca ini drop kenceng ya kan, drop kemudian tembus naik kenceng ya. Dan sekarang di sini kalau kalian lihat drop naik kenceng turun lagi. Nah, tuh ya. Jadi kalau kalian ngelihat sedikit ada perbedaannya. Nah, jadi kalau kalian ngelihat pada saat ada aksi profit taking gila-gilaan kemarin pada saat akhir Januari ya kan, ini kan gila nih turunnya. Kemudian reject naik, retrace dan terbang. Enak kan? Nah, sekarang ini kemarin enggak, turun kenceng, reject, sideways, drop. Nah, ada perbedaan ya kan? Jadi kalau ketika dia turun dan naik di sini kita ngelihat berarti memang bullishnya ini memegang momentum sekali untuk bisa naik ke atas. Nah, sekarang kalau dilihat dengan kondisinya yang di sini ya, di mana dia itu turun, reject dan sideways dan drop. Di sini ada dua kemungkinan. Yang dimana memang ini marketnya memilih untuk melanjutkan dropnya kemarin. Ya, yang dimana ini drop, retrace, sideways, drop, retrace dan drop lagi sekali, atau ini adalah sebatas manipulasi yang dimana dia adalah drop, retrace, sideways ya kan, kemudian dia ngebuat manipulasi, kemudian dia mematahkan dropnya, dia naik kencang sampai sini. Ini juga bisa
Ya, ini juga bisa. Karena kalau dilihat di sini ada dua skenario yang tadi ya, yang dimana bisa begini. Nah, ini bisa begini atau bisa begini. Ini ibaratnya ya, distribusi, kemudian retrace, di sini ada akumulasi. Nah, ini dropnya yang di sini nih, saya bingung. Apakah dropnya di sini sebagai fase distribusi lagi, atau ini fase manipulasi? Ya, kan ada teori yang namanya AMD. Ya, ini teori kalau marketnya lagi kencang gila sebenarnya ya. Yang dimana di sini adalah akumulasi. Ya, biasanya marketnya ketika marketnya lagi ngetrend sih kelihatan banget misalnya ya. Saya worry-nya ini adalah tidak memakai teori AMD. Karena kemarin saya pribadi pengennya kemarin ada teori AMD yang dimana dia itu turun ya kan, distribusi, retrace, kemudian di sini ada akumulasi ya. Ini A-nya. Kemudian saya mengharapkan marketnya kemarin tuh naik ya kan sampai sini sehingga menjadi M manipulasi, baru dia akan drop ke bawah sehingga menjadi distribusi. Saya pengennya gitu. Nah, sekarang kalau dibilang teori AMD, kayaknya AMD-nya bakal terbalik sih ya. Yang dimana di sini akumulasi ya. Kalau ini adalah manipulasi, M-nya di sini berarti distribusinya adalah naik. Kalau distribusinya adalah naik berarti ini counter. Ya, tidak sesuai dengan dropnya yang kemarin di sini. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati di sini ya. Ini drop setelah terjadi sideways besar, dia akan drop. Nah, ketika drop di sini dia berhenti. Ketika dia berhenti, dia kan sekarang retrace nih. Makanya ini kita tunggu ya. Apakah ini bakal menjadi hanya sekedar retrace ya? Hanya sekedar retrace kemudian drop, atau justru malah terbang sampai 5250. Apapun yang terjadi nanti malam, NFP kayaknya bakal menjadi penentu. Cuman kalau dilihat biasnya ya ini adalah bearish. H4 bearish, H1 bearish, 15 menit pun ini tinggal berubah jadi bearish, ya udah bearish semua gitu kan ya. Simple. Ya, jadi jangan ngeribetin sesuatu yang trennya udah jelas gitu kan. Oke. Kalau mau sell ya sebenarnya sih ya ini 15 menitnya nggak terlalu ada yang bagus kalau mau nge-sell di sini. Kalau dicari 5 menitnya, waduh, kurang sih ya. Wah, di sini ada hal yang menarik nih ya. Ini nih, ini makanan ini ya. Ini makanan nih. Thread. Nah, ini makanan empuk nih. Ini makanan empuk yang bisa dilibas. Yaitu start dari harga 5.116 sampai 5.000 sampai 5.130 sampai ke FVG-nya. Wah, ini bakal kenceng sih ya. Karena saya lebih prefer untuk cari sell, saya akan membiarkan ini marketnya naik ya. Naik, memakan semua liquidity, kemudian terjadi yang namanya penolakan di fair value gap H1 ya. Terjadi pembalikan, baru saya akan cari sell, wush ke bawah gitu. Saya sih masih prefer begitu ya. Oke. Lihat ini ya, ini ada satu hal yang menarik di situ ya. 15 menit saya bisa kasih resistannya, support pegang resisten ada di sini di 5100 berapa ini ya, 5103 lah ya di sini tuh. Jadi kalau ada 15 menit candle close di atas di sini, kemungkinan besar dia akan menyapu semua liquidity di atas di sini sebelum masuk ke dalam fair value gap-nya H1, dan kalau dicari supply-nya yang bersih ya di ujung sebenarnya nih di sini. Di puncak dari fair value gap di sini ketika market sebelum drop di sini ya, di 5155 sampai 5159 di sini puncaknya di situ ya. Ini semalam yang di Discord kan sudah saya kasih tahu nih area puncaknya di sini. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, kita mendapatkan data NFP nanti malam, jangan sampai kekecoh semisalnya kalian ngelihat NFP-nya bagus, kalian langsung hajar buy, tapi secara structure tidak mendukung. Semoga sih ya, saya sekali lagi mengharapkan semoga ini marketnya memberikan kita pergerakan satu arah, yang dimana secara teknikal masuk, fundamental masuk, enak kita ambil posisinya. Tapi kalau teknikal nggak masuk, fundamentalnya malah masuk, wah ini bakal kacau. Apalagi ditambah teknikal nggak masuk, fundamental mix, wah asli kacaunya sampai garuk-garuk kepala.
Ya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Nanti malam seperti biasa live-nya di Discord ya, atau nggak di Zoom, antara dua itu aja di grup LTM-nya. Ya, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.